Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Abrianti, Prodi D3 Kebidanan, tingkat 1 semester 2, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, jadi di sini saya akan melakukan ANC kunjungan awal pada ibu hamil. Adapun alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan ANC yaitu ada refleks patella atau refleks hammer, ada pita lila, ada pen light, ada termometer, ada juga stetoskop, ada speak manometer, ada medlin, ada juga funduskop atau lenek. Di sini ada kom yang berisi kapas, yaitu untuk kita personal hygiene. Di sini ada bengkok dan di sini ada bak instrumen dan di dalamnya ada handscoon steril. Dan di sini juga ada bantal. Dan untuk selanjutnya selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya Ibu mau periksa Nah, baik, karena Ibu mau periksa kehamilan, berarti dengan saya ya Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Amila yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah datang ke sini atau belum Ibu? Belum. Ini pertama kali. Berarti karena Ibu pertama kali datang ke sini, saya juga mengetahui ya data-data Ibu lebih lengkapnya karena ini kunjungan awal pertama Ibu ya. Sebelumnya saya ingin untuk menanyakan data-data Ibu ya Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Berapa umurnya Ibu? 25 tahun. Maaf Ibu, untuk pendidikan terakhirnya pekerjaannya Ibu Ibu tinggal di mana Ibu? Di Lembar ya? Lembar. Nomor HP-nya Ibu ada di bagian kiri. Di bagian kiri ya. Nah, untuk nama suaminya Ibu siapa? Berapa umurnya Ibu? 7 tahun. Untuk pendidikan terakhir suaminya Ibu? Pendidikannya SMA. Kerjaan suaminya pedagang. Suaminya berasal dari mana Bu? Dari Lembar. Oh, Lembar. Nomor HP suaminya boleh diminta Ibu? Boleh. Udah Bu edit ya? 856 Untuk sekarang ini Ibu ada keluhannya enggak? Ada Ibu. Sakit pinggang sama sering bermencit. Ibu pernah enggak ngerasain sakit kepala yang hebat gitu? Sakit banget. Kalau selama Ibu hamil ini pernah enggak penglihatan Ibu kabur? Ya. Ibu sudah berapa lama menikahnya Ibu? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Untuk buku biasanya Ibu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sahabat? Untuk dukungan dari suami dan keluarga Ibu itu kayak gimana Ibu? Sangat dukung ya. Status kesehatan suami Ibu gimana Ibu? Apakah dia merokok atau minum alkohol? Gimana Ibu? Dia merokok aja Ibu. Merokok aja berarti ya. Ibu bahagia atau sangat senang atau gimana dengan kehamilan Ibu yang sekarang Ibu? Sangat bahagia Ibu. Ya, nggak usah stres-stres ya Ibu ya. Nah, Ibu ada nggak di desanya atau di keluarganya mempunyai kepercayaan yang berkaitan dengan kehamilan Ibu? Tidak ada ya.
nggak ada ya. Selama ibu hamil ini berapa kali ibu melakukan hubungan dengan suami ibu dalam satu minggu? Satu kali Ya. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarga ibu itu siapa ibu? suami Suami. Untuk rencana ibu melahirkan itu di mana ibu? di puskesmas Puskesmas. sakit aja bu. Untuk persiapan persalinan ibu udah disiapkan atau belum ibu? Sudah ya. Untuk transportasinya, alat-alat bayi, alat-alat sudah ya. Untuk transportasinya ibu besok menggunakan apa ibu? Jadi pakai motor ibu, Motor ya. Untuk pendamping persalinannya besok siapa ibu? Alat-alat pakaian ibu beserta bayinya sudah disiapkan ya? Oh, sudah ya. Kira-kira siapa yang sama golongan darahnya sama ibu? ibu kandung saya. Ibu kandung. Ibu pernah ada menderita suatu penyakit atau ibu pernah sakit kayak gitu yang jantung, hipertensi, asma. Ibu pernah ada batuk yang selama 1 bulan? Paling 3 hari. Untuk keluarga ibu apakah ada yang punya riwayat penyakit ibu? Tidak ada. Kayak jantung, kayak diabetes, kayak gitu nggak ada ya? Ibu ada keturunan kembar enggak? Enggak. Ibu ada alergi nggak ibu? Tidak ada. Nggak ada alergi obat juga ya? Ibu ketika kan sebelum ibu datang ke sini pasti ibu pernah memeriksakan kan kehamilan ibu di puskesmas yang lain. Berarti ibu juga pernah melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, kayak gitu ibu. Mana hasilnya ibu? Negatif. Negatif semua ya. Ibu pernah operasi enggak ibu? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Ibu pernah melakukan transfusi darah? Tidak pernah. Untuk ibu dulu menstruasi pertamanya itu ketika usia berapa ibu? 15 tahun. 15 tahun. Untuk siklus menstruasinya ibu apakah teratur setiap bulan atau kadang maju? Berarti selama 4 minggu ya. Lama menstruasinya berapa hari? Sampai 7 hari ya. Sampai 8 hari juga bisa. Berarti 6 sampai 7 ya. Kira-kira kalau ibu halangan itu berapa kali ibu ganti pembalutnya dalam sehari ibu? 2 kali. Kalau banyak darahnya 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Karena ibu ini hamil pertama berarti ibu belum menggunakan kontrasepsi ya. Untuk HPHT-nya ibu ingat tak bu? Ibu ingat Tanggal berapa ibu? 17 Oktober 2022 itu. 17 Oktober 2022. Itu sudah bersih atau mulainya ibu? Mulainya ya. Oh sudah mulainya ya. Isium belum. Menurut ibu nih ya, menurut ibu usia kehamilan ibu yang sekarang ini berapa bulan bu? 8 bulan kayaknya. 18 bulan. Untuk pergerakan janin ibu yang pertama kali dirasakan itu ketika usia berapa bulan bu? 4 bulan. 4 bulan ya. Pergerakan janin ibu aktif atau enggak? Ada tak kira-kira 10 kali dia bergerak atau lebih? Mungkin lebih. Dihitung ya ibu ya pergerakannya. Apa keluhan yang ibu rasakan selama kehamilan ibu ini? Pas usianya 1 minggu atau 2 minggu itu tuh sering mual sama muntahnya. Kalau sekarang sering pinggang sama sering buang air kecil.
berarti ibu mulai muntah itu pas awal-awal aja ya ibu ya. Sebelum ibu ke sini itu ibu udah memeriksakan kehamilan ibu berapa kali ibu? Sudah 4 kali. 4 kali ya. Berarti ini yang kelima. Ibu udah berapa kali disuntik ibu? Maksudnya itu imunisasi TT, tetanus ibu? 3 kali. Udah 3 kali ya. Ada enggak kekhawatiran yang ibu rasakan selama kehamilan ini ibu? Apa ibu? Seperti keguguran dan katanya lahir tidak normal. Oh ya. Ibu kalau ibu bisa menjaga kesehatan ibu, kalau ibu bisa menjaga kesehatan ibu, insya Allah ibu akan bisa lahir secara normal dan bayi ibu juga sehat ya ibu ya. Untuk tablet tambah darahnya rajin dikonsumsi ibu. Sekarang masih atau enggak ibu? Udah habis. Ya ada. Untuk obat yang ibu konsumsi ada enggak selain obat yang diberikan dari puskesmas ibu? Ada ibu. Ada ya. Baik ibu, untuk frekuensi makan ibu berapa kali dalam sehari ibu? 3 kali sehari. 3 kali ya. Selama hamil dan sebelum hamil sama ibu ya. Untuk porsinya berapa ibu? Misalnya yang sebelum hamil atau setelah hamil, selama hamil? Sama ibu 1 porsi aja. Sama ya. Minumnya ibu berapa gelas dalam sehari? 7 sampai 8 ibu. 8 ya. Apakah frekuensi minum ibu sebelum hamil sama selama hamil itu sama atau kurang atau lebih ibu? Lebih ya. BAB ibu lancar atau enggak ibu? Kurang ibu. Itu normal ya ibu ya, karena penekanan bayi ibu juga ya, makanya ibu agak kesulitan dalam BAB ya. Untuk BAB ibu kan tadi keluhannya lebih sering BAK ya. Nah itu juga dalam hal normal ya ibu ya, normal karena penekanan janin ibu, makanya ibu lebih sering BAK gitu. Untuk beban kerja ibu dalam sehari-hari itu ada nggak ibu kerja berat? Tidak ada ibu, cuma kerja rumah seperti pekerjaan rumah tangga ya ibu ya. Jangan sampai kerja yang berat-berat gitu ya. Untuk istirahatnya, tidur siangnya kiranya berapa jam dalam sehari ibu? 1 sampai 5 jam. 1 sampai 5 jam. Kalau ya tidur malamnya ibu 1 sampai 7 jam lagi. Kalau ya ibu mandinya berapa kali dalam sehari ibu? 3 kali. 3 kali. Oh ya baik ya. Kalau gosok gigi berapa kali sehari ibu? 2 kali ibu. 2 kali. Untuk ganti pakaiannya berapa kali ibu? Kalau ganti celana dalamnya berapa kali sehari? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali sehari ya. Nah baik ibu, sekarang saya akan selanjutnya saya akan memulai pemeriksaan ya ibu ya. Terlebih dahulu apakah ibu bisa untuk berkemih terlebih dahulu ibu ya? Jadi silahkan ibu. Sudah ibu, ini ibu. Baik, sekarang saya terlebih dahulu mengukur lila ibu ya. Ini caranya ibu. Status gizi ibu baik ya. Boleh kita ukur tinggi badannya ini ibu.
Silakan Bu. Silakan. Boleh nggak menghadap ke belakang Bu? Kita Bu, coba Ibu. Nah, baik, selanjutnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pada Ibu. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran Ibu ya. Biarkan boleh dijepit. Sekarang kita melakukan hipertensi dulu ya. Tapi yang membahaskan itu ada perasaan kayak ini sebenarnya kami disuruh dari minggu itu enggak jadi itu juga normal dulu. Baik Ibu, kita pinjam tangannya sebentar ya. Sekarang kita cek nadi pasien sekaligus kita cek pernapasannya selama 1 menit. Baik Ibu, untuk pernapasan dan denyut nadi Ibu bagus ya. Nah, sekarang saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik, yaitu di mana pemeriksaan fisik ini dari rambut sampai ke kaki ya Ibu. Apakah Ibu sedia? Baik Ibu, saya memulai dari pemeriksaan rambut Ibu ya. Kita inspeksi terlebih dahulu karena rambut Ibu merata dan apakah ada luka atau jenisnya di rambut dan kepala Ibu. Nah, di sini rambut Ibu hitam merata dan tidak ada ketumbi Ibu, dan kulit kepalanya juga bersih. Saya izin tekan ya Ibu ya. Kita palpasi kepala Ibu, apakah ada udem, apakah ada rasa sakit Ibu? Tidak ada Ibu. Dan di sini di bagian kepala Ibu juga tidak ada udem. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah Ibu ya. Di sini kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada plasma gravidarum, dan pada wajah Ibu tidak terdapat plasma gravidarum. Dan setelah kita inspeksi, kita palpasi. Permisi ya Ibu, saya raba wajahnya ya. Ada terasa sakit Ibu? Ada Ibu. Nah, setelah kita melakukan palpasi, tidak ada udem pada wajah Ibu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah mata. Permisi ya Ibu, boleh menghadap ke atas. Nah, baik, selera Ibu terlihat putih dan konjungtivanya tidak pucat. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada daerah hidung.
hidung. Baik, di sini kita inspeksi kebersihannya. Di sini hidung ibu bersih. Nah, sekarang kita melanjutkan pemeriksaan pada bagian mulut. Di sini kita inspeksi, terlihat bibir ibu tidak pucat dan tidak kering. Boleh membuka mulutnya ibu. Nah, di sini juga terlihat gigi ibu tidak ada berlubang dan gusi tidak berdarah. Nah, selanjutnya kita beralih pada pemeriksaan telinga. Boleh menghadap ke sini ibu. Nah, di sini telinga ibu juga terlihat bersih. Untuk di sebelah sini ibu, di sebelah sini juga terlihat bersih. Ada rasa sakit ibu ketika ditekan? Tidak ada. Baik, sekarang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Sebelumnya kita inspeksi terlebih dahulu bagian leher ibu. Permisi ibu, boleh menghadap ke sebelah sini ibu. Nah, setelah kita inspeksi tidak ada terlihat bendungan vena jugularis, dan sebelah sini ibu, dan sebelah sini juga tidak ada terlihat bendungan vena jugularis. Terus setelah itu kita palpasi. Permisi ibu. Di sini juga tidak ada benjolan, tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfe. Boleh, permisi ibu, boleh menelan. Nah, di sini juga tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas, yaitu pada bagian tangan. Sebelum itu kita inspeksi terlebih dahulu apakah tangan ibu terlihat pucat, dan setelah kita inspeksi, kita palpasi apakah ada udim atau tidak. Permisi nggak ibu? Baik, di tangan sebelah kiri tidak ada udim, dan di tangan sebelah kanan juga tidak ada udim. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Permisi ibu, saya mohon izin untuk memeriksa payudara ibu. Baik, setelah disetujui sama pasien, kita akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama, inspeksi terlebih dahulu apakah payudaranya simetris atau tidak, apakah areolanya berpigmentasi atau tidak, dan putingnya menonjol atau tidak. Nah, baik, selanjutnya kita meminta kepada ibu untuk mengangkat kedua tangannya untuk melihat apakah ada retraksi atau dimpling. Baik ibu, boleh diangkat tangannya ibu. Nah, setelah ibu mengangkat kedua tangannya, kita melihat tidak ada retraksi atau dimpling. Nah, ibu mohon maaf untuk menurunkan tangannya yang sebelah ini ibu. Selanjutnya kita melakukan palpasi pada payudara ibu. Nah, setelah kita melakukan palpasi pada payudara ibu yang sebelah kiri, tidak ada benjolan atau tidak ada massa. Nah, setelah kita melakukan palpasi pada payudara yang sebelah kiri, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara yang ibu yang sebelah kanan. Mohon diturunkan tangannya di sebelah ya ibu. Dan yang sebelah kanan tangannya dinaikkan. Selanjutnya kita palpasi. Setelah kita melakukan palpasi pada payudara ibu, tidak ada massa atau benjolan. Apakah ibu merasakan sakit ibu ketika saya palpasi? Jika baik ya, ibu tidak merasakan sakit.
Mohon maaf Ibu, mohon diturunkan tangannya ya. Selanjutnya, ini saya akan melakukan pemeriksaan pada puting payudara Ibu untuk mengetahui apakah ada pengeluaran atau tidak. Permisi Ibu. Baik, ini belum ada payudaranya, belum ada pengeluaran ASI atau lainnya Ibu. Baik, sekarang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Nah, dalam pemeriksaan abdomen itu kita juga akan melakukan pemeriksaan Leopard. Permisi Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya, permisi ya Ibu, saya buka bajunya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita inspeksi bagian perut Ibu. Apakah ada luka bekas operasi atau striae atau linea. Setelah itu kita melakukan palpasi dengan menggunakan palpasi Leopard. Palpasi Leopard itu ada 4 tahapan. Level pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, sekarang saya akan melakukan palpasi Leopard 1, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri Ibu dan mengetahui bagian apa yang ada di fundus. Permisi ya Ibu. Sekarang saya melakukan pengukuran tinggi fundus Ibu. Baik, sekarang kita melakukan di sini di bagian fundus teraba bulat lunak, yaitu bagian bokong. Dan setelah kita melakukan Leopard 1, selanjutnya kita akan melakukan Leopard kedua, yaitu untuk menentukan bagian punggung janin apakah ada di kanan kiri perut Ibu. Baik, di sini di bagian kanan teraba keras seperti papan, dan di bagian kiri terasa kosong. Berarti di bagian kanan ini tempat punggung janin, dan di bagian kiri yaitu ekstremitas janin. Dan untuk Leopard ketiga, kita akan untuk menentukan bagian terendah janin dan untuk mengetahui apakah janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, di sini kepala janin masih bisa digoyangkan, dalam artian kepalanya belum masuk pintu atas panggul, dan otomatis Leopard 4 tidak dilakukan karena kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin Ibu ya. Permisi Ibu. Baik, setelah saya mendengarkan denyut jantung janin Ibu terdengar teratur, iramanya teratur dan baik di Ibu ya. Sekarang untuk pemeriksaan bagian perut sudah selesai Ibu.
Baik, sekarang kita akan lanjut melakukan pemeriksaan pada bagian punggul ibu. Ibu, sebelumnya apakah ibu bisa menghadap ke sebelah sana, ibu? Sekarang kita melakukan pemeriksaan pada bagian punggul. Di sini, ibu. Dan setelah itu kita inspeksi apakah ada varises di bagian kaki ibu. Dilurusin kakinya, ibu. Nah, setelah kita inspeksi bagian kaki ibu tidak terdapat varises. Boleh balik ke sini, ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Ibu, mohon izin ya, saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, di sini ada foam berisi kapas dan ada handphone. Di sini juga ada bengkok. Kita dekatkan alat kepada pasien. Kemudian kita buka foamnya. Kemudian kita menggunakan handphone. Setelah itu izin kepada pasien, mohon izin ibu, saya memulai pemeriksaan genitalia ya. Baik, terlebih dahulu kita inspeksi apakah ada luka jahitan, luka perineum atau ada pembengkakan. Baik, di sini tidak ada. Selanjutnya kita akan melakukan personal hygiene menggunakan kapas. Yang pertama, kita buka dulu. Kita akan membersihkan terlebih dahulu bagian labia minor. Setelah itu ke labia mayor. Setelah itu ke dari klitoris sampai ke perineum. Setelah kita melakukan personal hygiene, baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi bagian genitalia ibu. Permisi ibu ya, untuk mengetahui apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin atau kelenjar skin. Baik, di sini tidak ada pembengkakan dan hasilnya normal. Baik ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan, di sini bagian genitalia ibu atau kemaluan ibu dalam keadaan normal ya ibu, dan tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Baik ibu, permisi, saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan genitalia sudah selesai ya ibu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kaki. Ya, permisi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kaki ibu ini. Yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu apakah kaki ibu terlihat pucat atau tidak, dan setelah itu kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah udim atau tidak. Setelah kita melakukan inspeksi, terlihat kuku pada bagian kaki ibu tidak pucat, dan sekarang kita palpasi. Permisi nih ibu. Baik, di bagian kaki yang sebelah kiri tidak terdapat udim. Nah, di bagian kaki sebelah kanan juga tidak terdapat udim. Baik ibu, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik ibu sudah selesai. Boleh ibu duduk di sini ibu. Dan ibu ini.
Nah sekarang di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella ya Ibu ya. Di sini Ibu. Sudah nih Ibu ya. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, semuanya dalam batas normal ya Ibu ya. Ibu dan janin Ibu sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, dari pemeriksaan yang saya dapat tadi, tekanan darah Ibu 110/80 ya Ibu ya. Untuk suhu, pernapasan dan nadi Ibu normal. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang tadi saya lakukan juga semuanya dalam batas normal nih Ibu ya. Untuk usia kehamilan Ibu yang sekarang ini 34 minggu lebih 1 hari ya Ibu ya. Dan setelah saya melakukan palpasi leopold tadi, janin Ibu juga belum masuk pintu atas panggul. Tapi itu tidak apa-apa Ibu ya, tidak usah khawatir karena usia kehamilan Ibu masih 34 minggu. Untuk tafsiran persalinan Ibu itu tanggal 24 Juli ya Ibu ya, 24 Juli. Nah, nanti kalau Ibu sudah merasakan ada tanda-tanda bayi Ibu mau lahir, langsung ke puskesmas ya Ibu ya. Ibu, untuk keluhan yang Ibu rasakan, kan tadi Ibu mengatakan keluhan Ibu itu sering buang air kecil sama sakit pinggang ya. Untuk sakit pinggang itu dalam batas normal ya Ibu ya. Nah, karena dikarenakan pembesaran janin Ibu yang semakin besar, makanya Ibu merasakan sakit pinggang dan itu juga normal. Nah, untuk mengatasinya itu Ibu bisa menerapkan tidur. Kalau tidur itu usahakan miring ke arah kiri Ibu ya, miring ke arah kiri. Nah, kalau Ibu duduk juga usahakan ada bantal di bagian belakang di punggung Ibu untuk menyangga bagian tubuh. Nah, Ibu, dan untuk sering buang air kecil itu juga normal jadi dikarenakan janin Ibu yang semakin besar dan menekan kandung kemih sehingga Ibu lebih sering merasakan buang air kecil. Nah, untuk mengatasinya itu Ibu, saya disarankan Ibu untuk mengurangi minum pada malam hari. Nah, Ibu juga harus memperhatikan kebersihan diri Ibu ya Ibu ya, terutama pada daerah kemaluan. Kebutuhan nutrisinya juga harus dijaga ya Ibu ya, seperti minum vitamin yang diberikan sama bidannya, tambah darahnya diminum secara teratur supaya Ibu tidak anemia dan persalinannya lancar, tidak terjadi pendarahan gitu ya. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang bisa ditanyakan Ibu? Tidak ada Ibu. Apakah Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tadi Bu? Sudah. Di sini ada buku KNS, bisa Ibu bawa-bawa, bisa juga Ibu baca-baca Ibu. Di sini juga banyak petunjuk-petunjuknya. Ini Ibu bawa besok ketika kunjungan pulang ke sini ya Bu ya. Ini Ibu ya. Terima kasih ya Ibu ya. Mari Bu. Ibu, hati-hati.